Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Belajar edisi Ngobat. Ngopi bari talking santuy. Oke, pada edisi Ngobat kali ini saya ditemani sama narasumber. Apa bilangnya, narasumber atau apa? Pembicara. Anjir, pembicara. Ya apa aja lah, colah. Gimana Ya, dulu anjir? narasumber atau yang akan kita wawancarai gitu ya, atau wawancara kita aja. ya jangan terlalu formal lah, kita ngobrol-ngobrol santuy bersama terapis asal Cianjur. Bisa diperkenalkan dengan siapa namanya? Agus Khatulistiwa, bro. Kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukan menjadi seorang terapis di Gusmus Terapi. Nah, jadi pengalaman menjadi seorang terapi itu awalnya seperti apa sih? Oke. Jadi tertarik sama bidang terapi gitu. Iya, seperti ini, Cok. Gue jelaskan dulu. Dulu kan gue masuk pesantren nih, boy. Ya. Gue masuk pesantren, dan di pesantren itu apalah ya. Jadi dari segi keuangan, ya kalau menurut gue agak susah banget lah. Beli HP pun susah gitu, Cok. Nah, sehingga gue kelas 2 SMA gue memutuskan untuk masuk di terapi karena ada yang ngajak waktu itu. Nah, gue masuk di terapi dari kelas 2 SMA, Cok. Sampai gue lulus sekolah, sampai gue keluar sekolah itu masih jalan di terapi. Nah, awal tertariknya ada yang namanya koordinasi di terapi GM nih. Nah, gue masuk dan coba gue ikut koordinasi. Dan pada saat gue ikut koordinasi, itu posisi gue saat down, ya. Posisi gue saat down. Ketika down, maksud down di sana tuh sedang apa ya? Terpuruk kali ya, terpuruk atau galau gitu ya, dan lain sebagainya ya. Gegana Pokoknya ya gegana ya. Gegana kalau bahasa mungkin, anak sekarang tuh. ya mungkin lagi down lah. Pokoknya intinya lagi down. Nah, gue dapet motivasi dari guru besar Pak Idulan. Beliau, gue sangat kagum sih sama beliau. Ya, yang namanya sih gak usah disebutin lah ya, gak usah disebutin. Cuman gue dapat motivasi dari beliau sehingga gue ngerasa, gue cocok nih di tempat ini gitu kan, masuk nih gitu kan, satu jalur. Terus di JM tuh ada yang namanya harus atau wajib menuliskan impian, karena beliau mengatakan impian itu sama dengan kenyataan. Nah, dari sana gue semakin tertarik lah. Nah, terus di GM tuh banyak banget metodenya yang mungkin butuh tantangan untuk mempelajarinya gitu. Jadi gua sangat tertarik awal-awal dengan tantangan-tantangan tersebut. Itu yang bikin gua tertarik di GM Community. GM Community. Ya. Berarti awalnya itu diajak sama guru Iya. sendiri. Iya. Guru di sekolah. Iya, guru di sekolah. Guru di sekolah gak ngajak gua untuk ikut koordinasi, sehingga gua tertarik dan masuk ke GM gitu. Dan yang setelah itu yang dirasakan apa tuh? Gue merasakan perubahan sih, boy. Perubahan dari segi finansial ya, keuangan udah jelas berubah. Terus dari segi pola kehidupan, kayak kan kalau di terapi ya belajarnya, kalau di kesehatan nih belajarnya pasti yang paling inti pola makan, pola minum, pola pikir gitu kan. Nah, pokoknya pola-pola itu agak teratur gitu, boy. Karena kita dikasih arahan oleh guru kita seperti itu. Oke, itu gimana? Ada metodenya seperti apa gitu? Dari mulai cara ngajak. Oke, bukan gitu, Cok. Jadi untuk metode nih, kalau yang disebut metode itu berarti metode penyembuhan klien kita atau pasien kita nih. Jadi untuk metode yang gua pelajari di GM terapi ini ada 5 metode, bro. Nah, perlu kalian tahu nih metode-metodenya. Bentar ya. Metode-metodenya ada 5. Yang pertama nih, ada yang namanya metode akupresur atau yang disebut dikenal dengan nama pijit. Ya, bukan plus cowok ya, bukan plus aja. Pokoknya pijit aja. Jadi sistemnya pijit, ngurut gitu ya. Nah, itu disebutnya akupresur. Yang pertama, metode pertama. Nah, metode kedua itu ada yang namanya bekam. Bekam itu semacam dipasang kop, terus pakai nantinya kan
dikeluarin angin, nanti pakai jarum ditusuk-tusuk itu keluar darah. Iya. Nah, ya pasti udah pada tahu lah ya bekam ya. Terapi hijama atau disebut juga terapi hijama gitu. Nah, ini bekam. Nah, yang ketiga ada metode akupuntur. Akupuntur itu lumayan agak ngeri ya. Jarumnya panjang-panjang itu loh. Yang lah 2 buku ini, Cok. 2 buku jari kita, 2 buku ya. Nah, 2 ruas. Akupuntur itu. Ya, akupuntur panjangnya yang nusuk ke dalam gitu, Cok ya. Nah, terus gua pelajarin nih semua nih. Nah, terus yang keempat ada metode ini nih. Yang paling gua tertarik di GM itu ada metode ini, yaitu hipnoterapi, bro. Hipnoterapi. Iya, ada hipnoterapi. Hipnoterapi. Nah, kalau berbicara tentang hipnoterapi itu sebenarnya gini ya. Kalau berbicara tentang hipnoterapi itu berhubungan dengan bagaimana kita mengsugestikan seseorang. Gitu. Jadi ucapan kita tuh harus bijak banget gitu, Coy, di sana. Jadi gimana caranya supaya orang ini ngikutin apa yang kita suruh. Ya. Misal, pokoknya kan dengarkan apa yang saya ucapkan, jangan dengarkan perkataan orang lain. Kan itu tuh kata awalan yang paling apa yang sering digunakan gitu, Coy. Menjalani DGM itu sudah berapa lama kira-kira? Kalau menurut pribadi sih, hitungan saya pribadi sekitaran 3 tahunan lah. 3 tahunan. 3 tahunan nyampe sekarang tuh gitu. Kan katanya kalau misalkan di GM itu harus ada yang namanya perekrutan gitu. Ya, jadi begini, Bro. Jadi perekrutan di sana itu disebut juga penjaringan. Nah, jadi jaringan di sini tuh atau disebut juga downline kita ya, downline. Jadi buat apa sih kita memperbanyak downline gitu ya? Karena rumusan di GM tuh besar dan saling membesarkan, seperti itu. Besar dan saling membesarkan. Jadi ngajak teman-teman juga sampai akhirnya kayak teman SMP, teman SMA masuk, sehingga gua buka koordinat, atau koordinat itu semacam kayak pisah tempat koordinasi gitu, Bro. Pisah. Jadi gua ngedirikan sendiri. Udah dikasih nama sih Jawara Pasundaan, namanya, sistemnya belusukan. Jadi belusukan di sini tuh keliling gitu, keliling kampung terus nawarin ke setiap orang. Misalnya ada orang nongkrong kelihatan nih, kan beda ya, si orang sakit beda ya, semuanya yang beda. Misalnya lagi gini, pas gua tanya, pusing, gak punya uang, cowok. Bukan gitu. Jadi kelihatan lah kalau orang sakit kan, kayak lagi jalan aja udah kelihatan gitu. Jadi kayak jinjit atau gimana. Nah, gue tanya, "Pak, sakit apa gini-gini, mau gak diterapi? Ini terapinya saya punya ini metode gini-gini." Nah, sistemnya kayak gitu. Oh, berarti gitu, menjalani terapi ini sudah 3 tahunan. Ya, sekitar 3 tahunan. Dan selama itu juga alhamdulillah jaringan sudah terbentuk. Udah menyebar ke berapa daerah? Apa daerah di sini aja? Enggak sih. Enggak, ke daerah luar juga nyampe ada ya. Daerah mungkin kalau dari segi kecamatan masih 1 kecamatan ya. 1 kecamatan, cuma beda kampung gitu, banyak orang-orangnya. Karena mungkin di sini di daerah pedesaan gitu ya. Jadi ya per kampung alhamdulillah mungkin ada yang minat gitu ya. Iya. Kenapa GM ini memperbanyak downline-nya supaya setiap kampung minimal itu mempunyai 1 orang. Gitu, 1 orang terapis. Jadi ketika ada yang kurang sehat atau apa di kampung tersebut, ya udah 1 terapis yang itu loh yang ngobatinnya gitu. Jadi kira-kira itulah. Udah berapa puluh orang nih yang sudah masuk? Mungkin kalau di data itu ada 60 orang di data ya. 60 orang. Cuman kalau jirimna atau ya bahasa kita tuh jirim ya, ngajirim. Jadi ngajirim tuh yang kelihatan mukanya gitu, Bro ya. Berarti itu masih gaib datanya. Iya, datanya masih gaib. Iya, datanya masih gaib. Jadi yang jirim, yang kelihatan itu cuma sekitaran 30 orangan. 30 orang. 30 orang. Ada yang diajak buat 1 pesantren diajak. Masuk terapi dia gitu kan, sambil mondok sambil jalanin terapi. Itu banyak sih yang masuk gitu. Berarti
Ya mungkin lebih tepatnya itu yang apa, yang ada yang aktif ada yang enggak mungkin ya. Iya, seperti itu. Lebih iya, kurang lebihnya seperti itu. Ada yang aktifnya ya mungkin yang sering hadir koordinasi gitu Iya. loh. Karena ada syarat untuk masuk GM community ini. Patuh. Yang pertama patuh. Patuh terhadap siapa nih? Patuh terhadap ilmu dan patuh terhadap sistem. Iya. Maksud patuh terhadap ilmu itu adalah misal perintah gurunya itu seperti ini. Kamu mijit tuh harus di sini. Nanti insya Allah orang yang sakit perut itu sembuh. Misalnya seperti itu. Itu patuh terhadap ilmu ya. Iya. Nah, kalau kita gak patuh, misal mijit sakit perut, kita mijit di sini misal di mata, nanti bocos matanya. Nah, itu bahaya banget ya. Jadi yang pertama itu patuh. Terus kedua patuh terhadap sistem nih. Patuh terhadap sistem kayak mana? Nah, di GM itu ada yang namanya Rabu Wiwitan sama Ahad Wekasan. Apa tuh? Yang dimana Rabu Wiwitan ini orang-orang GM diwajibkan belanja herbal karena untuk ya herbal ini supaya berkembang lah bro gitu kan, produk-produk ini supaya berkembang, maka ada Rabu Wiwitan sama Ahad Wekasan. Rabu Wiwitan sama Ahad Wekasan. Iya, jadi seminggu 2 kali kita belanja gitu di sana. Oh, Nah, berarti target lah, jadi kita bisa nge-money manajemen. Berarti Gitu. Rabu Wiwitan teh apa? Belanja. Iya, diwajibkan untuk belanja bagi yang ada. Bagi Kalau yang misal ada. belanja apa ya, belanjaannya herbalnya masih banyak ya gak usah belanja lah bro gitu kan. Berarti menyesuaikan dengan kondisi ya. Iya, seperti itu, menyesuaikan dengan kondisi herbal kita ya, seperti itu kurang lebih. Nah, terus biasanya itu yang jadi sasarannya untuk menambah jaringan itu kemana aja tuh sasarannya? Maksudnya nyari sasaran gimana maksudnya bro? Maksudnya nyari sasaran orang yang oh dia tuh berminat di GM, supaya berminat di GM itu apakah ada kriteria khusus gitu? Mungkin gak ada ya, itu cara masing-masing sih bro. Cara masing-masing karena kita pakai prinsipnya besar dan saling membesarkan gitu. Nah di sini ente mau besar gak gitu kan, kita nanyanya seperti itu. Mungkin ini metode gua, bukan kita ya, metode gua. Karena setiap orang itu mempunyai metode masing-masing, prinsip masing-masing gitu loh. Jadi ya itu beda lagi, nggak diharuskan gitu. Terserah lu mau punya domain mau enggak, terserah itu. Kalau di GM nggak dipaksa kita harus mempunyai domain, enggak gitu. Nah Terus berarti itu berarti yang tadi itu yang patuh sama apa lagi? oke. Patuh. Oh iya, ada 3 pilar ya. Di GM tuh ada 3 pilar. Yang pertama kan patuh, yang kedua itu ada koordinasi, yang dimana koordinasi ini waktu kita mencari ilmu atau sebuah keilmuan dari GM ini. Nah, dimana semua para terapi kumpul di tempat atau koordinatnya masing-masing. Nah, ini koordinasi. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga ada komitmen. Nah, yang disebut komitmen ini adalah rasa sayang kita terhadap siapa yang memberi keilmuan kepada kita gitu, atau terhadap guru kita. Jadi gua komitmen 10%. Gua kan penghasilan misal nih sehari tembus nih 1 juta misal. Gue jual herbal, terus ini gue potong modal bersihnya 1 juta misal. Nah, gue komitmen kepada guru gue itu 10%. Berarti gue kasih 100.000 biar Abdul gue ada yang namanya ijab kabul dulu. Ijab kabul. Nah, udah itu gue sisihkan 20% ke tabungan impian 200.000. Sisa 700. Nah, yang 30% lagi berapa? 70%, 30% gue kasih ke orang tua. Nah, berarti gua kasih ke orang tua 300.000 kasih. Nah, ini buat jajan. Kayak gitu, bro. Oh, jadi ada money manajemen. money management. Iya. Oh, berarti ini sangat menginspirasi sekali. Sambil mondok, sambil sekolah, sama menjalani terapi juga. Alasan sehingga timbul rasa ingin mencari uang gitu. Ya gini lah, bro. Jadi Apakah gimana ya? ada faktor hanya dorongan diri sendiri nih? Itu diri sendiri, cowok. Apakah misalkan ada faktor lain dikarenakan broken home atau apa gitu? Enggak, itu faktor diri sendiri aja sih. Dari ketiga yang dijalani itu, ketiga bidang itu,
Tapi alhamdulillah ada apa? Ada manfaatnya untuk diri sendiri. Jelas Udah dapat gitu. Iya, ada lah. Pertama kan kalau dari pesantren ya masa iya cok ya. Masa iya. Pasti ada lah kalau dari segi ibadah mungkin walaupun nggak seberapa gitu, tapi kita sedikitnya kita paham lah masalah tentang sholat kayak ngaji kayak atau apa gitu kan. Ya itulah. Terus yang kedua dari terapi ya kita jadi tahu betapa pentingnya kesehatan gitu loh. Iya. Tapi ini ngerokok. Kalau ngerokok gini. Ngerokok itu tergantung sugesti kita ya. Kalau menurut gua, tergantung sugesti kita. Jadi gini lah, kalau cewek kan gak bisa tenang gitu loh kalau tanpa ada make up. Tapi ada cewek juga yang gak make up, yang natural gitu, yang natural. Nah, cowok pun seperti itu. Ini ibaratnya make up. Ya. Dan cowok pun ada juga yang gak ngerokok. Jadi ini ibaratkan make up gitu. Iya, ibaratkan make up. Jadi kita ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga. Oh, gitu ya. Berarti ya nggak apa-apa gitu ya, yang suka menjalani terapi juga ngerokok gitu ya. Ya man, karena gak diharamkan. Apakah ada hukumnya itu ketika di pesantren gitu? Ada. Apa tuh hukumnya? Makruh, terus apa ya namanya? Terus ada haram juga, ada yang mengharamkan. Mubah. Cuman beda-beda aliran gitu loh, beda paham lah intinya. Jadi apa yang bikin makruh? Yang bikin makruh, misal nih udah azan kan, mau ke masjid nih, gini dulu gitu kan, jadi yang bikin makruhnya tuh ngelalaikan waktu kita untuk ke masjid tuh jadi dikeluarin dulu gitu. Iya, penghambat gitu yang bikin makruh seperti itu. Ya kan ini sama ya bisa dibilang lah sudah menggeluti di dalam bidang kesehatan gitu. Jadi ya setidaknya mungkin tahu bagaimana rokok ini buat kesehatan seperti apa, dan juga hasil dari mondok juga gitu ya kan. Apakah ini ngerokok apakah ada hukumnya atau tidak gitu kan. Nah lanjut, ketika pemuda yang memang menggeluti beberapa bidang dan itu dan itu ada hasilnya gitu dari 3 bidang tersebut. Nah apakah ada kata-kata inspirasi buat kawan-kawan semuanya gitu yang ada di manapun? Mungkin buat teman-teman semuanya nih, ya pesan buat teman-teman semuanya gitu. Oke. Jadi pesan buat teman-teman semuanya, dari gue mungkin you are what you think, Jo. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi gini, gue rincikan lah ya. Setiap apa yang kamu lihat itu akan berubah menjadi sebuah pikiran. Benar gak? Kita lihat nih, ada orang main game, pasti berubah menjadi sebuah pikiran. Jadi pikirannya gimana gitu kan? Masuk, oh gue pernah tuh main ML gini. Nah jadi sebuah pikiran. Nah dari sebuah pikiran ini akan timbul yang namanya action atau tindakan. Karena kan sering nih, melihatnya sering. Temen gue sering main game jadi pengen gitu kan. Nah akhirnya menjadi sebuah action, tindakan. Jadi ujungnya kita ikut main game. Nah dari sebuah tindakan ini, itu lama-kelamaan akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Nah di sanalah nasib seseorang. Nah jadi kita buat teman-teman semuanya nih, you are what you think di sini, pikirannya harus pikiran yang positif. Jadi gua gak heran nih ada anak umur 12 tahun udah hatam Al-Quran 30 juz. Iya, gak heran. Karena apa? Karena apa yang sering dia lihat, apa yang sering dia ucapkan, apa yang sering dia tindakan itu beda dengan kita, maka nasibnya juga beda. Jadi gini lah, orang ini nih suka lihat Al-Quran setiap hari, suka lihat TV-TV yang tahfiz setiap hari dia, sehingga apa yang ada di pikirannya
apa yang ada di benaknya itu menjadi sebuah ketidaknyamanan buat dia. Jadi dia pengen gitu loh seperti itu. Nah, akhirnya dia melakukan atau tindakan action tadi ya. Dia melakukan, coba menghafal Al-Quran, dia konsisten melakukannya atau menjadi sebuah habit tadi. Habit konsisten, iya, menjadi sebuah kebiasaan. Maka dia kalau nggak ngaji sehari aja itu menjadi dosa, kayak dosa gitu loh ke diri dia sendiri. Nah itu yang dinamakan habit. Kalau kalian ketika nggak main game aja sehari, itu udah jadi habit kalian tuh game tuh. Maka ya coba dipikirkan lagi gitu loh Boy. Iya seperti itu. Maka gak heran nasib kita sama nasib orang lain itu beda, karena diri kita yang menentukannya. Tergantung perbuatan kita. Iya, prinsip kita, prinsip seseorang berbeda-beda kan. Maka rubahlah prinsip kalian dari sekarang. Jadi cara merubahnya gimana nih? Ya yang tadi, you are what you think. Maka kamu pikirkan hal-hal yang lebih positif lagi.